Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rizal Justian Setiawan. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya saat berkunjung ke kota Manila, ibu kota dari Filipina, salah satu negara di Asia Tenggara dan juga bertetangga dengan Indonesia. Kota Manila di Filipina ini kerap kali disandingkan dengan ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Kondisi lalu lintas di Manila hampir sama dengan Jakarta, yakni sangat padat dan seringkali macet. Hanya walau mirip, Manila punya banyak destinasi wisata yang unik dan syarat sejarah. Ingin tahu wisata apa saja yang harus kita kunjungi saat berkunjung ke Manila? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya dan juga klik lonceng agar dapat informasi video terbaru yang saya upload. Oke guys, destinasi wisata pertama yang wajib kita kunjungi saat berkunjung ke Manila di Filipina yakni adalah Rizal Park. Ini sama seperti nama saya ya, yaitu Rizal. Nah, Rizal Park ini adalah taman yang luas, yakni luasnya 58 hektar, terletak di tengah-tengah kota Manila. Rizal ini adalah nama pahlawan di Filipina, yaitu nama Jose Rizal. Nah, jadi Rizal Park ini ada di Lunete, Jalan Roxas Boulevard. Taman yang menghadap ke Teluk Manila ini menjadi favorit warga setempat, khususnya saat sore hari. Rizal Park ini menjadi tempat wisata di Manila yang paling favorit. Banyak hal yang sangat menarik yang bisa kita lihat di Rizal Park ini. Yang pertama adalah Monumen Jose Rizal. Nah, monumen ini adalah monumen yang dibangun pada tahun 1908 untuk mengenang jasa pahlawan Dr. Jose Rizal. Tepat berhadapan dengan monumen Jose Rizal terdapat sebuah tugu kecil bergambar peta wilayah Filipina yang merupakan titik 0 km Manila, dan di belakangnya terdapat satu tugu dengan sebuah jam bundar di atasnya. Tugu jam bundar ini merupakan monumen Centennial Memorial Clock, sebuah monumen yang dibangun untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Filipina. Di belakang monumen Jose Rizal terdapat satu kolam air yang dihiasi air mancur. Di malam hari, air mancur tempat wisata ini dihiasi berbagai lampu yang mempercantik pemandangan. Di sisi kolam tersebut berjajar jajaran patung setengah badan yang merupakan patung para pahlawan-pahlawan nasional di Filipina. Oke, selanjutnya destinasi wisata kedua yang wajib kita kunjungi saat berada di kota Manila, Filipina adalah Manila Ocean Park. Jadi wahana wisata air ini sangat dekat dengan Rizal Park karena masih dalam satu kawasan. Manila Ocean Park diklaim sebagai oceanarium terbesar se-Asia dengan memiliki luas mencapai 8.000 meter persegi. Spesies ikan laut di tempat ini juga mencapai 400 ekor. Dan di tempat ini kita juga bisa melakukan snorkeling dan diving layaknya di dalam laut. Tempat wisata di Manila ini letaknya memang ada di tengah kota ya, karena dekat dengan Rizal Park. Tempat wisata ini baru saja dibuka tahun 2008, yang artinya baru 12 tahun dibuka. Pengunjung dapat menyaksikan atraksi dari singa laut dalam Sea Lion Show. Tidak hanya itu saja, di tempat ini masih banyak keunikan lainnya, yaitu Marine Life Habitat, Fish Spa, Jellyfish Exhibit, Trails to Antarctica, dan juga Musical Fountain Show. Keunikan yang paling banyak diminati oleh pengunjung adalah Jellyfish Exhibit atau pameran ubur-ubur dan musik Aquatica Water
yang merupakan wahana rekreasi di mana pengunjung dapat menikmati permainan air seperti di kolam renang. Tempat wisata di Manila, yakni Manila Ocean Park ini buka setiap hari pada pukul 10 pagi sampai jam 9 malam waktu setempat. Biaya masuknya sebesar 400 peso atau sekitar 110.000 untuk orang dewasa dan 350 peso atau 95.000 untuk anak-anak. Oke, next kita lanjut ke destinasi wisata yang ketiga, yaitu National Museum of Philippines. Museum Nasional Filipina adalah sebuah lembaga pemerintah di Filipina yang menjabat sebagai lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam menyajikan berbagai koleksi nasional permanen yang menampilkan antropologi, arkeologi, dan seni rupa di Filipina. Koleksi-koleksi bersejarah yang dimiliki oleh tempat wisata ini yakni ada beberapa macam, diantaranya ada kategori seni, etnografi, arkeologi, dan sejarah. Museum ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Biaya masuknya relatif cukup murah, hanya sebesar Rp34.000 bagi orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak hanya Rp14.000 per orang. Selama di dalam museum, kita akan ditemani oleh seorang pemandu wisata. Tempat museum ini sangat dekat sekali dengan Rizal Park karena masih dalam satu kawasan. Kita lanjut ya teman-teman di destinasi wisata yang keempat, yaitu Manila Bay. Manila Bay juga masih satu kawasan dengan Rizal Park. Jadi jika kita capek jalan-jalan seharian dan hari udah menjelang sore, sekarang waktunya santai menikmati matahari terbenam. Meskipun kita lagi di ibu kota, sunset yang cantik tetap bisa kita nikmati. Dengan lokasinya yang ada di pesisir timur, Manila punya pelabuhan alami bernama Manila Bay, membentang sejauh 2 km dari kedutaan Amerika Serikat hingga ke pusat kebudayaan Filipina. Di sini kita bakal mudah banget temukan restoran, kafe semi terbuka, dan nikmati live musik yang rutin ada tiap Jumat dan Sabtu sore. Oke, destinasi wisata selanjutnya adalah Fort Santiago. Destinasi wisata yang ketiga ini berada cukup jauh dari Rizal Park karena tidak satu kompleks, tidak sama seperti tempat wisata yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Itu ada satu kompleks di dekat Rizal Park. Di Fort Santiago ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 5 kilo. Namun jika kalian menggunakan taksi atau menggunakan MRT, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit. Bangunan berupa benteng yang runtuh di utara kota Walet Intramuros dekat muara Sungai Pasig ini menjadi salah satu tempat wisata di Filipina yang digemari pengunjung dari mancanegara. Nah, di tempat ini Jose Rizal ditahan sebelum akhirnya dieksekusi. Dibangun oleh tentara Spanyol, benteng ini berfungsi sebagai tameng kota di masa perang. Saking kuatnya kaitan benteng ini dengan Jose Rizal, di sini kita bisa melihat jejak-jejaknya saat ditahan sampai akhirnya dihukum mati. Dengan arsitekturnya yang sangat keren dan kisahnya yang panjang, benteng ini patut dijelajahi dan pastinya instagramable juga. Jadi kalian jika foto di sini sangat bagus view-nya. Setelah puas foto-foto di sini, kita bisa duduk sambil menikmati pertunjukan teater terbuka yang sering diadakan. Dengan tiket masuk seharga 75 peso, pengunjung tempat wisata ini bisa menikmati suasana benteng utama pemerintah kolonial Spanyol. Di dalam benteng terdapat parit besar, taman, dan air mancur. Oke, kita sampai kepada destinasi wisata yang terakhir, yakni Lucky Chinatown.
Jadi bagi teman-teman pastinya mau dong kalau berkunjung ke negara lain, pasti membawa oleh-oleh untuk bisa dibawa pulang ke negara Indonesia. Nah, jadi jika kalian ingin membeli oleh-oleh, sebenarnya ada banyak tempat di Manila seperti di SM Mall atau Mall of Asia. Tapi barang di mall tentu saja harganya sudah pas dan tidak bisa ditawar. Nah, dan ini saya waktu ke Manila ditawarkan oleh seorang teman yang kuliah di De La Salle University bahwa jika ingin membeli oleh-oleh, beli saja di Lucky Chinatown karena bisa ditawar. Nah, jadi ketika saya mencoba menelusuri kawasan ini untuk berburu oleh-oleh, suasananya tidak jauh berbeda dengan pasar-pasar tradisional di Indonesia. Beragam jualan seperti buah-buahan, sembako, pakaian, mainan anak, dan beragam cenderamata berjajar di sini. Harganya tidak mahal, tapi masih sangat terjangkau. Apalagi jika kita beli banyak, kita bisa dapat potongan harga lagi. Ada mainan kunci dengan beragam bentuk seperti bendera Filipina, lalu ada juga magnet kulkas, ada tas rotan, dompet kecil bertulisan Filipina, dan juga mainan kayu, miniatur jeepney, dan lain sebagainya. Dan juga di Lucky Chinatown ini terkenal dengan street foodnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Sati Om.